Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun tersenyum, memeluk Dongfang Yusu, dan berkata, mulai sekarang, jangan panggil aku Tuan lagi. Panggil aku Tan Yun secara pribadi, dan Jing Yun jika ada orang luar, ucap Yusu. Dongfang Yusu mengangguk, baiklah, ucap Yusu. Bawahan bertemu Tuan, bawahan bertemu Tuan. Pada saat ini, 4 suara hormat terdengar di atas hutan kuno, dan pada saat berikutnya, 4 sinar cahaya turun dari langit, berubah menjadi Patriark Barbar, Patriark Prasejarah, Patriark Roh yang ganas, dan Patriark Peri, berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut. Bangun, ucap Tan Yun tersenyum. Terima kasih Tuan. Setelah 4 patriark bangkit, mereka berdiri dengan hormat. Tan Yun memandang keempat patriark dan berkata, saya kembali kali ini terutama untuk menemani Yusu, dan kemudian saya akan pergi. Tapi sekarang ada musuh di jurang para dewa yang ganas mengejarku, aku akan mundur sementara dan berlatih di jurang para dewa yang ganas, dan aku akan pergi setelah wilayahku membaik, ucap Tan Yun. Mereka mendengar bahwa seseorang mengejar dan membunuh tuannya, dan mata keempat patriark meledak dengan cahaya dingin. Dongfang Yusu meledak dengan aura kuat dari Kaisar Suci kelas 6, dan mata seperti safir penuh dengan niat membunuh. Tan Yun, aku akan membunuh mereka, ucap Dongfang Yusu. Tidak, Tan Yun berkata, tidak ada di antara kalian yang bisa meninggalkan tempat rahasia untuk saat ini, begitu keberadaanmu bocor, konsekuensinya akan menjadi bencana. Yusu, kamu tidak perlu khawatir tentang aku akan dapat membunuh mereka jika aku mundur selama beberapa hari lagi, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melambai keempat patriark, memberi isyarat kepada mereka untuk mundur. Setelah keempat leluhur itu mundur, Dongfang Yusu berkata dengan lembut, Tan Yun, maka kamu bisa mundur, ucap Dongfang Yusu. Tan Yun tersenyum sedikit, memegang tangan batu giok Dongfang Yusu, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru, aku ingin menemanimu dengan baik, ucap Tan Yun. Ya, Dongfang Yusu mengangguk senang. Yusu, izinkan saya memperkenalkan 2 orang kepada Anda terlebih dahulu, ucap Tan Yun selesai berbicara, dan membiarkan Jing Lu dan Ouyang Qianqian di Menara Lingqiao meninggalkan menara. Tan Yun, mereka sangat cantik. Dongfang Yusu memandang kedua putrinya dan bertanya, siapa mereka, ucap Dongfang Yusu. Tan Yun memperkenalkan, dia adalah Jing Lu, Jin Tong Kunpeng, dan aku mengenalnya sebagai saudara perempuanku. Baik, ucap Jing Lu Yingying tersenyum. Halo, Xiao Lu, ucap Dongfang Yusu mendengar Jing Lu memanggil kakak iparnya, dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Tan Yun memegang tangan giok Ouyang Qianqian, memandang Dongfang Yusu, dan berkata, Yusu, namanya Qianqian, dan dia adalah tunanganku sama sepertimu, ucap Tan Yun. Saudari Qianqian sangat cantik, ucap Dongfang Yusu berkata dengan tulus. Saudari Yusu, kamu lebih cantik, ucap Ouyang Qian tersenyum dan menatap Dongfang Yusu dengan kekaguman di matanya. Ouyang Qianqian tahu bahwa Dongfang Yusu dulunya adalah salah satu dari 12 jenderal besar di bawah komando Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandang Dongfang Yusu, dan berkata sambil tersenyum, Yusu, kembali ke pemilik aslinya, ucap Tan Yun. Jari-jari Tan Yun berkedip, seluruh tubuh menara kristal, dari tubuh Dongfang Yusu, depan keluar dari udara tipis dan berubah menjadi ketinggian Zhangsu. Menara ini adalah menara sihir kota Yusu yang disempurnakan untuk Dongfang Yusu ketika Tan Yun masih menjadi makhluk tertinggi Hongmeng. Melihat menara sihir kota Yusu yang dinamai menurut namanya, Dongfang Yusu sangat senang. Ketika Tan Yun bertanya kepada Dongfang Yusu apakah dia perlu membantunya memadatkan roh artefak, Dongfang Yusu memberitahu Tan Yun bahwa dia akan memadatkan roh artefak untuk menara kota iblis secara langsung. Untuk bulan berikutnya, Tan Yun tidak berkultivasi, tetapi menemani Dongfang Yusu sepanjang waktu. Kemudian, Tan Yun mengorbankan menara Lingqiao, dan bersama dengan Ouyang Qianqian, Dongfang Yusu, dan Jing Lu, memasuki menara Lingqiao untuk mundur dan berlatih. Tan Yun telah memeras 30.000 buah suci agung dari Raja Ilahi tertinggi sebelumnya, dan membagikannya kepada orang-orang dan binatang di sekitarnya. Dia juga meninggalkan cukup banyak buah suci untuk dikonsumsi.
Sekarang, buah suci besar di tubuh Tan Yun sudah cukup baginya untuk berkultivasi dan maju ke alam Raja Suci. Bintang-bintang bergerak, dunia luar, 9 bulan kemudian. Di kota ilahi Hongmeng, di luar gerbang kota. Li Xin, wanita paling cantik di alam Dewa Hongmeng, langsing dan ramping, menatap langit dengan mata bersemangat, dan berkata dengan cemas, dia berkata bahwa dia akan datang dalam setahun, tetapi sudah 12 hari, mengapa dia belum datang? Dia punya begitu banyak musuh, apakah sesuatu terjadi, ucap Li Xin. Li Ximin melangkah maju, memandang Li Xin ke samping, dan menghibur, "Nadikku yang bodoh, jangan pikirkan itu. Jing Yun adalah murid ibu kita, siapa yang berani menyerangnya? Saya pikir Jing Yun akan menyelamatkannya dari bahaya jika mereka melakukannya secara diam-diam. Jing Yun tidak ada di sini sekarang, pasti ada penundaan lain, Anda tidak perlu terlalu khawatir," ucap Li Ximin. Mendengar ini, Li Xin perlahan menoleh, melihat ke samping ke arah Li Ximin, bibirnya menjadi cerah. "Saudaraku, apakah itu benar?" ucap Li Xin. Tentu saja benar, Li Ximin menepuk bahu Li Xin dengan ringan dan berkata, "Kakak, kamu telah menunggu di sini selama 12 hari, dengarkan saudaramu, kembalilah dengan saudaramu dulu. Ayo pulang." Ketika Jing Yun datang, dia secara alami akan pergi ke rumah besar, ucap Li Ximin. Li Xin mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kakak, kembali dulu, aku masih ingin menunggu," ucap Li Xin. "Oke." Setelah Li Ximin menjawab, dia berbalik dan terbang ke kota ilahi Hongmeng. Setelah Li Ximin kembali ke istana ilahi Hongmeng, dia memasuki aula Tianzun, membungkuk kepada Lingxia Tianzun dan berkata, "Saya telah melihat ibu, anak ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya ingin Anda membujuk Xin," ucap Li Ximin. Lingxia Tianzun menghela nafas, "Kamu ingin membiarkan ibu membujuk Xin untuk melupakan Jing Yun, kan?" ucap Lingxia Tianzun. "Ibu, bagaimana ibu tahu?" ucap Li Ximin terkejut. "Xin adalah hati dan daging ibu, bagaimana mungkin ibu tidak tahu pikirannya?" Lingxia Tianzun berkata, "Pada tahun-tahun ini, ibu sering melihatnya tanpa jiwa, sendirian dalam keadaan linglung, dan tahu bahwa dia memiliki cinta sejati untuk Jing Yun," ucap Lingxia Tianzun. Li Ximin berkata jujur, "Ibu, Jing Yun memberitahu bocah ini bahwa dia memiliki 7 istri dan 3 tunangan. Dia tidak bisa lagi menahan wanita lain di dalam hatinya. Dia seorang pria dengan begitu banyak wanita. Ibu, kamu harus berbicara dengan Xin," ucap Li Ximin. Mendengar ini, Tianzun Lingxia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xin memiliki pendapatnya sendiri, dan masalah antara dia dan Yuner, ibu membiarkan mereka menanganinya sendiri, kamu tidak perlu khawatir tentang itu," ucap Lingxia Tianzun. "Ibu," Li Ximin hendak mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Lingxia Tianzun. "Oke, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, itu benar-benar tidak baik," ucap Lingxia Tianzun. Pada saat yang sama, di benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng, di kota militer Yuan, Zhan Peng buru-buru memasuki istana Raja Dewa, mengepalkan tinjunya dan menghadap Raja Dewa Yuan, membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Saudara Yuan, tolong beritahu Wei Xiong siapa pembunuh putra tertua dan putra kedua Wei Xiong. Jika Anda memberitahu Wei Xiong berutang bantuanmu untuk saudaramu yang berbudi luhur, dan bahwa ketika kamu perlu menjadi saudara di masa depan, Wei Xiong pasti akan membantumu," ucap Zhan Peng. Setahun yang lalu, ketika Zhan Peng belajar dari orang-orang yang dikirim oleh Raja Dewa Yuan. Ketika Raja Dewa Yuan memiliki bukti untuk membuktikan siapa pembunuh kedua putranya, Zhan Peng sangat bersemangat ketika dia sedang berduka. Setiap kali Zhan Peng berpikir bahwa putra sulungnya Zhan Zutian dan putra keduanya Zhan Zuyun telah dibunuh selama lebih dari 2000 tahun, tetapi dia masih tidak tahu siapa pembunuhnya, dia merasa patah hati dan sedih. Pada saat ini, kebenaran ada di tangan Dewa Raja Yuan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Raja Yuan buru-buru mendukung Zhan Peng dan berkata, "Saudara Zhan, pembunuhnya tidak lain adalah murid Tuan Tianzun, yaitu Jing Yun," ucap Yuan. "Apakah itu dia?" ucap Zhan Peng. "Itu benar, itu dia," ucap Raja Dewa Yuan menegaskan. "Apakah ada bukti?" ucap Zhan Peng bertanya. "Tentu saja ada," Raja Dewa Yuan berkata dengan jujur, "lebih dari 2 tahun yang lalu, saya mendengarnya ketika saya menggunakan teknik deduksi kecil untuk memeriksa keberadaan Jing Yun. Itu dikatakan oleh Jing Yun sendiri.
Saudara Zan, saya sekarang akan menyingkat gambar memori dan membiarkan Anda melihatnya, ucap Raja Yuan. Setelah itu, Raja Dewa Yuan memadatkan gambar memori, dan ketika Zan Peng melihat gambar memori, dia gemetar karena marah dan meraung dengan air mata di matanya. Jing Yun, dasar brengsek. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, aku tidak akan pernah melepaskanmu, ucap Zan Peng. Setelah berteriak, Zan Peng mengepalkan tinjunya ke arah Raja Dewa Yuan dan berkata, terima kasih saudara yang berbudi luhur karena telah memberitahu kebenaran, kebaikan ini akan diingat untuk saudara, di dalam hati saya, ucap Zan Peng. Dewa Raja Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata, saudara Zan, sama-sama, ucap Raja Yuan. Waktu seperti panah, dan sudah beberapa tahun telah berlalu. Setahun di dunia luar, 100 tahun di Menara Lingqiao. Pada saat ini, Tan Yun duduk bersila di lantai pertama Menara Lingqiao Divine, telah menghabiskan 24 juta tahun yang sangat lama dengan premis mengambil buah suci agung, dan akhirnya memadatkan yang Dewa Suci Agung ketiga di kolam roh, dan itu telah dipromosikan menjadi Suci Agung peringkat ketiga. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Segera, melalui indera ilahi, dia menemukan bahwa Ouyang Qian-Qian di menara lantai 2 telah memasuki Suci Agung kelas 2. Dan di dalam menara 3 lantai, Jinglu, binatang Suci Agung kelas 7, sedang berlari ke binatang Suci Agung kelas 8. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa ketika Jinglu melangkah ke dalam makhluk suci kelas 8, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan tanah rahasia. Bahkan jika wanita bertopeng dari Raja Suci peringkat 8 dan pria bertopeng dari Raja Suci peringkat 9 masih menunggu di pintu keluar dari jurang para dewa yang ganas, Jinglu tidak takut pada mereka. Tan Yun tahu bahwa karena wanita bertopeng dan pria bertopeng adalah Raja Suci, itu akan memakan waktu yang sangat lama jika mereka ingin membesarkan sebuah kerajaan kecil. Dunia luar baru saja melewati 657 tahun, bahkan jika mereka dalam senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi, tidak mungkin untuk meningkatkan ranah. Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan bahwa setelah Jinglu dipromosikan menjadi binatang suci agung kelas 8, dengan kekuatan tantangan lompatan kataknya, itu akan cukup untuk membunuh mereka berdua. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk berlatih tubuh bayangan Hongmeng tingkat ke-23, ucap Tan Yun. Setelah mengolah tubuh bayangan Hongmeng, begitu Tan Yun melemparkannya, itu akan menjadi seperti bayangan yang semakin ilusi, dan kecepatan akan meningkat pesat. Tan Yun menjadi tenang, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di kolam spiritual. Tan Yun berdiri dari kekosongan Hongmeng yang luas, memandangi cairan ilahi Hongmeng yang seperti lautan di bawah, dengan senyum di sudut mulutnya, kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat. Cairan ilahi Hongmeng, ayo, ucap Tan Yun. Segera, banjir cairan surgawi Hongmeng, seperti naga, naik ke langit dari permukaan cairan, dan berkeliaran di sekitar Tan Yun dalam kehampaan, berubah menjadi gumpalan cairan tipis yang menembus ke alis Tan Yun. Kemudian cairan ilahi Hongmeng mulai melunakkan kulit dan daging seluruh tubuh Tan Yun. Selama penempaan cairan ilahi Hongmeng, Tan Yun yang duduk bersila, gemetar kesakitan, dan kulit, daging, dan darah di sekujur tubuhnya mulai rontok perlahan. Di menara waktu, 3 bulan kemudian, Tan Yun yang duduk bersila, kehilangan daging dan darahnya, hanya menyisakan tulang. Kemudian, cairan ilahi Hongmeng perlahan mengalir keluar dari tengkorak di antara alis dan mulai berjalan di tulang seluruh tubuh. Segera, tulang melahirkan darah, dan darah melahirkan daging. Di menara, 3,7 juta tahun kemudian, daging dan darah Tan Yun berhasil direnovasi. Dalam sekejap, aura tirani melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan di Menara Lingqiao satu lantai diisi dengan celah-celah ruang yang padat. Dengan selesainya kulit seluruh tubuh dan daging dan darah, Tan Yun telah menyelesaikan pelatihan awal dari tubuh bayangan Hongmeng Orde ke-23 dari tubuh hegemoni Hongmeng, dan telah memasuki tahap pencapaian kecil, dengan kekuatan merobek artefak tingkat rendah ke-7 dengan tangan kosong. Jika Tan Yun menggunakan kekuatan gaibnya, setelah baju besi kematian, kekuatannya meroket lagi, dan dia bisa menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 8 dengan tangan kosong. Tubuh ilusi Hongmeng, ucap Tan Yun yang duduk di tanah, naik ke udara, dan menghilang dari udara dalam satu pikiran. Tidak, itu tidak menghilang begitu saja.
Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa Tan Yun pada saat ini telah berubah menjadi ketinggian 10.000 kaki, dan sosoknya halus dan transparan. Jika Anda tidak memperhatikan dengan seksama, Anda tidak dapat menemukan keberadaan Tan Yun sama sekali. Tan Yun yang tingginya 10.000 kaki, mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan rambutnya menari-nari. Kesadarannya seperti seberkas cahaya tak terlihat, naik ke langit dari menara Ling Qiao Divine. Akhirnya, ketika kesadaran meluas hingga 300 juta keabadian, itu berhenti. Artinya, jiwa suci agung Tan Yun sama kuatnya dengan Raja Suci peringkat 5. Saat Tan Yun menarik kembali kesadarannya, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi tinggi normal, dia mengenakan jubah ungu dalam sekejap. Pada saat ini, Tan Yun yakin bahwa jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia cukup untuk melawan Raja Suci peringkat 8. Bahkan jika Anda tidak menggunakan Hongmeng Slaughtering Divine Sword Formation dan Hongmeng Slaughtering Divine Sword Art, berapa banyak Raja Suci tingkat 6 tidak cukup untuk membunuh sendiri, dan Anda tidak takut menghadapi Raja Suci tingkat ke-7. Tan Yun melepaskan indranya untuk menutupi Jinglu di menara lantai 3, dan setelah mengetahui bahwa dia telah memasuki binatang suci tingkat 8, dia berkata, "Xiao Lu, sudah waktunya bagi kita untuk pergi," ucap Tan Yun. "Baik saudara," ucap Jinglu. Setelah Jinglu menjawab, dia meninggalkan menara Ling Qiao dan muncul di hutan kuno. Setelah itu, Tan Yun mengambil Ouyang Qian-Qian di tangan kirinya dan Dongfang Yusu di tangan kanannya, dan melangkah keluar dari menara Ling Qiao. Dongfang Yusu tahu bahwa Tan Yun akan pergi, dan ada keengganan yang mendalam di matanya yang lembut. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Yusu, kamu dapat berkultivasi dengan tenang dan dipromosikan sesegera mungkin. Mulai sekarang, kita akan membalas dendam bersama," ucap Tan Yun. "Aku akan melakukannya," ucap Yusu. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia mencium kening Dongfang Yusu dengan penuh kasih sayang, lalu memandang Ouyang Qian-Qian ke samping dan berkata, "Qian-Qian, demi keamanan, kamu harus masuk dulu ke menara Ling Qiao, dan tunggu sampai kita meninggalkan jurang para dewa dan membunuh. Setelah itu, kamu bisa keluar," ucap Tan Yun. "Oke." Ouyang Qianying tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Dongfang Yusu sebelum memasuki menara Ling Qiao. Tan Yun menyingkirkan menara Ling Qiao, mengorbankan perahu ilahi tertinggi, Jinglu naik ke perahu, dan ketika dia membuka pintu ke dunia luar, suara indah Dongfang Yusu terdengar di benaknya, "Tan Yun, ingatlah untuk kembali dan menemuiku," ucap Yusu. Tan Yun melihat kembali ke arah Dongfang Yusu, dan berkata, "Oke," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun terbang keluar dari gerbang tanah rahasia dan muncul di jurang para dewa. Saat Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, segera, bila angin gelap yang lebat di Gua Tunsen membuat jalan sendiri. "Xiao Lu, terserah padamu untuk mengemudikan Shenzhou," Tan Yun berkata dengan mata dingin, dengan sengaja memperlambat penerbangan SHENZHOU, "Jika dua pria bertopeng, seorang pria dan seorang wanita belum pergi, begitu mereka menyerang kita, Anda akan memenggal kepala mereka berdua," ucap Tan Yun. "Oke kakak." Setelah Jinglu menjawab, dia jadi pengemudi Shenzhou berkualitas tinggi, muncul di kedalaman terdalam dari jurang para dewa. Segera, Shenzhou berlari kencang seperti sambaran petir menuju pintu keluar. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Feng Chu dan wanita berpakaian hitam bertopeng yang bersembunyi di hutan masih berlatih dalam pengasingan. Seperti yang diharapkan oleh Tan Yun, Feng Chu masih Raja Suci peringkat 9, wanita bertopeng berpakaian hitam, atau Raja Suci peringkat 8. Tiba-tiba, Feng Chu membuka matanya dan berkata kepada wanita bertopeng hitam, "Sebuah perahu Shenzhou datang dari kedalaman dengan kecepatan tinggi, itu pasti Jing Yun, tidak diragukan lagi, ayo serang," ucap Feng Chu. Begitu kata-kata itu jatuh, Feng Chu memegang pedang suci hitam legam dengan atribut kematian, dan bangkit dari hutan. Wanita bertopeng hitam mengikuti dari dekat dan terbang keluar. Feng Chu mencegat Shenzhou yang sedang terbang. Di Shenzhou, Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mencibir, "Kalian berdua benar-benar hantu, dan kalian telah menungguku di sini selama lebih dari 750 tahun, ucap Tan Yun. "Jing Yun, berhenti bicara omong kosong," Feng Chu berkata dengan acuh tak acuh dan kejam, "jika aku tidak membunuhmu, bagaimana dewa ini bisa menyerah," ucap Feng Chu. Pada saat ini,
Feng Chu secara alami melihat bahwa Tan Yun sudah menjadi orang Dewa Suci Agung kelas 3 dan Jinglu adalah binatang suci kelas 8, tapi dia tidak mengambil hati. Feng Chu melihat ke samping pada wanita di hitam dan bertopeng, dan berkata, "Aku akan memegang kunpeng itu, dan kamu akan membunuh Jing Yun," ucap Feng Chu. "Tidak masalah," ucap wanita bertopeng berpakaian hitam menyelesaikan transmisi suaranya, dan kemudian dipersenjatai dengan pedang ilahi, dia menyerang Tan Yun di perahu Senzu. "Bunuh," ucap Feng Chu memegang pedang suci dan menghancurkan kekosongan dengan sinar pedang hitam pekat, membunuh Jinglu di atas kapal. "Xiaolu, bunuh mereka," ucap Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan. "Baik saudara," ketika suara indah Jinglu terdengar, dia berubah menjadi kunpeng raksasa bermata emas. Segera, dia menyalakan bakat bawaan mata emas, dan sepasang mata raksasa memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat dia membuka kekuatan supernatural bawaannya, auranya meroket dengan liar dan menjadi sangat ganas. Boom! Saat sayap mata emas kunpeng berkibar, kekosongan dengan radius 10.000 kaki runtuh. Tubuh yang menutupi langit dan matahari bergegas menuju Feng Chu yang menyerangnya. Cakar kiri yang besar merobek kekosongan untuk potongan 10.000 kaki Naifemang menangkapnya. Boom! Dengan ledakan keras, di mata Feng Chu yang terkejut, sinar pedangnya yang seperti kematian dihancurkan oleh kunpeng. Pada saat yang sama, sayap kanan kunpeng yang menutupi langit dan matahari, memuntahkan kekuatan ilahi yang perkasa dari binatang suci yang agung, dan menamparkan wanita berpakaian hitam bertopeng yang membunuh Tan Yun dengan pedang. Sebelum sayap kanan tiba, nafas kedatangan pertama saja membuat wanita bertopeng itu merasa ketakutan. Pada saat ini, dia ingin mundur, namun kecepatan serangan sayap kanan Jin Tong Kunpeng terlalu cepat. Cepat, dia tidak bisa menghindar sama sekali, dia hanya bisa menyerang, dan masih ada kesempatan. "Pertempuran," ucap wanita berpakaian hitam itu menganggap kematian seolah-olah dia berada di rumah. Saat pergelangan tangannya berputar, garis-garis cahaya pedang mekar di depan dirinya, dan menebas ke arah sayap kanan yang ditembakkan pada kunpeng. Bang bang bang. Tiba-tiba, setelah semua cahaya pedang dihancurkan oleh sayap kanan Jin Tong Kunpeng masih menamparkan wanita itu seperti gunung. Tidak, wanita bertopeng itu berteriak panik, dan tidak bisa menghindar dengan tergesa-gesa. Setelah dadanya disapu oleh ujung sayap kanan, tulang rusuk dadanya runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan garis putus-putus jatuh dari kehampaan. "Langkah Hongmeng ilahi," ucap Tan Yun. Di Senzu, Tan Yun yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berubah menjadi sinar ungu, dan langsung menyusul wanita yang terluka parah itu. Tangan kanannya tiba-tiba menjulur dan mencubit leher wanita itu. Pada saat yang sama, tinju kirinya mengepal dan mengenai dada wanita. Retak. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada dan tulang rusuk wanita itu semuanya hancur, dan dia sekarat di tangan Tan Yun. Tan Yun mencekik wanita bertopeng itu dengan tangan kanannya dan mendarat di Senzu di udara. Dengan tangan kirinya, dia merobek kerudungnya yang berlumuran darah, memperlihatkan wajah pucat dan ketakutan. Penampilan wanita itu berkelas tinggi, cukup asmara. Pada saat ini, di langit di atas hutan, Jin Tong Kunpeng dan Feng Chu bertarung dengan sengit. Di Senzu, Tan Yun mencekik leher wanita itu dengan tangan kanannya, dan berkata dengan nada teduh, "Biar ku tebak, mengapa Raja Dewa Yuan sangat ingin aku mati? Jika tebakanku tidak salah, ada dua alasan. Pertama, aku menghapus darah kehidupan Yuan Su, dan membuatnya memotong putra dan cucunya. Kedua, dalam 130 tahun lagi, itu akan menjadi hari pernikahan Bai Suanyi, putri angkat dari Raja Dewa tertinggi, dan Yuan Su, Dewa Yuan ingin membunuhku karena dia takut aku akan menikam putra sulungnya dari jalan." "Hehehe," ucap Tan Yun menyeringai, tangan kanannya tiba-tiba meremas, mematahkan leher wanita itu, dan kemudian tangan kanannya terangkat, dengan kekuatan suci agung, tubuh wanita itu berubah dari kehampaan menjadi hujan darah. Setelah membunuh wanita itu, mata Tan Yun suram dan hatinya tegas, "Aku tidak akan pernah membiarkan Suan Yi menikahi Yuan Su jika aku di sini," ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berdiri di Senzu dengan tenang, menyaksikan Feng Chu secara bertahap mundur di bawah serangan Kunpeng, dan pada akhirnya tidak ada kekuatan untuk melawan. Feng Chu yang berpakaian hitam dan bertopeng,
tidak pernah membayangkan bahwa kunpeng mata emas dari binatang suci kelas 8, begitu kuat dalam tantangan lompatan sehingga dia bukan lawannya. Dalam kepanikan, Feng Chu terbang menuju pintu keluar jurang, mencoba melarikan diri. Xiao Lu, jangan biarkan dia kabur, ucap Tan Yun acuh tak acuh. Jangan khawatir saudara, dia tidak bisa melarikan diri, ucap Kunpeng mengejar Feng Chu ketika dia mendengar suara yang menyenangkan. Sesaat kemudian, Jing Lu yang telah berubah menjadi sosok manusia, memegang Feng Chu yang sekarat di tangan kanannya dan turun dari langit, melemparkan di depan Tan Yun. Tan Yun berjongkok, tangan kanannya membanting kerudung hitam Feng Chu, dan berkata dengan suara dingin, "Sialan, itu benar-benar kamu," ucap Tan Yun. "Papa." Tan Yun mengayunkan telapak tangan kanannya, membungkuk ke kiri dan ke kanan, memukul dengan ganas, dia menggosok pipi Feng Chu dan menariknya keluar sampai telinga dan hidungnya berdarah, dan kulit di pipinya retak yang mengerikan. "Katakan, siapa namamu, apakah Raja Dewa Tertinggi mengirimmu untuk membunuhku?" Tan Yun selesai berbicara dan berkata, "Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku punya 100 cara untuk mencegahmu bertahan hidup dan mati," ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun berbicara dengan Feng Chu begitu banyak adalah untuk membiarkan dia mengaku bahwa Raja Ilahi Tertinggi adalah dalang di balik layar, dan gambar memori ini akan digunakan cepat atau lambat di masa depan. Feng Chu tahu bahwa hari ini ditakdirkan, dan dia hanya ingin Tan Yun memberinya waktu yang baik, jadi dia mengangguk dan berkata dengan suara gemetar, "Nama saya Feng Chu. Saya adalah seorang jenderal ilahi di bawah Raja Dewa Tertinggi, dan Raja Dewa Tertinggi mengirimku untuk membunuhmu," ucap Feng Chu. Tan Yun berkata tanpa ragu, "Singkatkan citra memori Raja Dewa Tertinggi yang memerintahkanmu untuk membunuhku," ucap Tan Yun. Feng Chu ragu-ragu, "Jika kamu tidak menyingkat, aku akan membunuh seluruh keluargamu," Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Jangan meragukan kata-kataku. Aku akan melakukan apa yang aku katakan," ucap Tan Yun. Feng Chu gemetar di seluruh tubuh, dan setelah beberapa saat, menghela napas panjang, dia melepaskan semburan kekuatan suci yang tidak menghasilkan apa-apa. Ingatan Raja Dewa yang memerintahkan dirinya untuk membunuh Tan Yun. Setelah mengembun, mata Feng Chu berlinang air mata, dan dia menangis dengan lemah, "Panglima Raja Dewa, bawahan meminta maaf padamu. Bawahan tidak ada hubungannya." Jing Yun yang mengancam bawahan dengan seluruh keluarga. Tanpa menunggu kata-kata Feng Chu, dia dibunuh oleh telapak tangan Tan Yun. Setelah Tan Yun menendang tubuh Feng Chu dari Shenzhou, Ouyang Qianqian terbang keluar dari menara Ling Qiao dan muncul di Shenzhou. Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Ouyang Qianqian, berdiri dan berkata, "Qianqian, mari kita kembali ke kota ilahi Hongmeng, dan kemudian, melalui gerbang alam dewa, pergi ke alam abadi 9 surga Hongmeng dan membawamu pulang," ucap Tan Yun. "Yah," Ouyang Qianqian tersenyum, "cukup menyentuh." Segera, Ouyang Qianqian sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya khawatir, "Sudah lebih dari 750 tahun sejak kami meninggalkan kota militer Qingtian, saya khawatir Sister Shen dan yang lainnya akan mengkhawatirkan kami," ucap Ouyang Qianqian. Tan Yun berkata, "Ketika kita tiba di kota ilahi Hongmeng setelah itu, saya akan mengirim seseorang ke perbatasan kota militer Qingtian untuk melaporkan keselamatan kita," ucap Tan Yun. 3,5 bulan kemudian, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terbang di luar kota ilahi Hongmeng. Segera, setelah menyingkirkan Shenzhou, Ouyang Qianqian dan Ouyang berjalan menuju gerbang kota. Adapun Jing Lu, sejak 3 bulan lalu, Tan Yun membiarkannya memasuki menara Ling Qiao untuk mundur. "Saya telah melihat Tuan Jing," di luar gerbang kota, Jenderal Dewa Raksasa Manusia kura-kura membungkuk hormat kepada Tan Yun. "Yah, tidak perlu lebih sopan," kata Tan Yun dan berjalan menuju gerbang kota bersama Qianqian. Jenderal Dewa dengan berani berkata dengan hormat, "Tuan Jing, tugas rendahan adalah menanyakan identitas siapapun yang memasuki gerbang kota," ucap Jenderal Dewa. Jenderal Dewa yang setinggi 1000 kaki, menatap Ouyang Qianqian dan bertanya, "Tuan Jing, siapa ini?" ucap Jenderal Dewa. "Namanya Ouyang Qianqian, dan dia adalah tunanganku," ucap Tan Yun, memegang Ouyang Qianqian dengan tangannya. "Ternyata itu tunangan Tuan Muda Jing, tidak sopan dan tidak sopan," Jenderal itu berkata dengan hormat, "Tuan Muda Jing, tolong," ucap Jenderal itu. "Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?"
Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.